Saya selalu mengutip papasan Toriolo. Puntasalam rambangan, teki sika belai, landroki kama sirolai sembalta. Karena di situ syarat makna semua papasan atau pesan-pesan orang tua kita dulu. Dan kalau pesan-pesan orang tua sudah tidak didengar oleh generasinya, ya nggak cerita. Saya di bulu-bulu repe, kat menteri laka. Dia paling kalau di dunia Andri ini rilak sekali-kali nah. Kama peputai papa si pokok naik, batu naik, labu naik. Pangke ya, pangke. Jangan ada yang terjadi. Iya. Sejarah Lakang ini sulit kita temukan. Orang-orang tua kita, nenek-nenek kita terdahulu cuma menyampaikan sepotong-sepotong, ya, sepenggal-sepenggal. Karena sumpah ngapa dapat dia keren Allah Ta'ala, butajik ni pepeng luar biasa kegunaan dari seluruh manusia tumbuh-tumbuhan. Syariat tareka hakikat ma'rifatu atinya waras. Dalam minting bakat sampai minting pialiku. Nampak kita anak rating tak gau kami digau pernah. Ni kamu cini kata tantang kau untuk ngajar. Aku yakin kamu nasana tahu nama orang kusum bani kata karen kulata. Mingka boya mari mani aku. Asing ari tanya aku ni jantung teman sampai nak. Hanya sumpah nak kamu kena laki-laki anu untuk agama. Salam budaya. Masuknya Jepang di Indonesia tidak lepas dari pecahnya Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik. Blokade minyak dan bantuan lainnya yang dilakukan oleh Amerika terhadap Jepang disebabkan karena Jepang menyentuh wilayah kekuasaan Amerika. Dalam waktu singkat, Jepang dapat menguasai negara-negara di kawasan Asia Pasifik, khususnya di wilayah Kalimantan dan Sulawesi yang termasuk dalam Operasi Gurita Timur tahun 1962. Kalimantan dikuasai dan dijadikan pemasok minyak dan Sulawesi sebagai pemasok logistik. Jepang masuk dan mendarat di Makassar pada tanggal 9 Februari 1942. Setelah berhasil menduduki Makassar dengan cepat, Jepang menjalankan sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut Jepang. Namun tak lama kemudian, Makassar yang masuk dalam Operasi Gurita Timur secara bertahap diserang oleh sekutu pada Rabu 23 Juni 1942 melalui udara dengan menjatuhkan bom di titik-titik pemukiman tentara Jepang. Bom di Makassar terus dijatuhkan sehingga tentara Jepang harus mundur dan mencari tempat persembunyian sekaligus bertahan untuk mempertahankan wilayah Makassar dari usaha ekspansi sekutu. Terdapat suatu pulau yang terletak di tengah kota Makassar yang terisolir serta letaknya yang strategis dengan kawasan yang tertutup dan dikelilingi pohon nipa menjadikan pulau ini dipilih oleh Jepang sebagai tempat yang aman. Pulau tersebut bernama Bontomalangere. Wilayah inilah yang sekarang dikenal dengan sebutan Pulau Lakang. Pulau ini menyimpan begitu banyak sejarah, namun tidak sedikit masyarakat kota Makassar yang mengetahui keberadaan dan wilayah Lakang itu sendiri. Kali ini tim MBS menyeberangi Sungai Tallo untuk memasuki wilayah Lakang. Bagaimana sejarah dan peradaban awal di Pulau Lakang? Ikuti terus ekspedisi mitologi Bumi Sulawesi.
Tapi kalau bicara Lakang itu memang pulau paling unik di dunia malah kan. Dikelilingi sungai atau delta atau namanya pulau. Kemudian sebelum ke perkampungan harus melewati hamparan empang. Setelah empang ada sawahnya, habis sawahnya perkampungannya. Dan itu menurut saya tidak ada pulau yang ada sawah dan empangnya, Pak, kecuali Lakang. Bagi sebagian orang Lakang itu ibarat seperti bahasa Maka Poci, pusat. Karena Sungai Talo itu kan ada hulunya, tidak ada hilirnya. Punya banyak anak sungai. Inilah anak-anak sungai, Sungai Talo ini yang menopang menjadi penyangga kota Makassar. Jadi ini berbahayanya kalau Sungai Talo makin dangkal, tidak dikelola baik, pada saat air laut pasang, hujan keras, seperti ini Makassar selama ini tidak tahu mau kemana air. Makanya itu menurut saya penting sekali Lakang, karena disitulah muara Sungai Talo sampai ke Goa malah sungainya, anak sungainya banyak. Itulah Lakang dalam perspektif kondisi wilayahnya. Kalau kondisi adat istiadat atau budaya Lakang itu unik juga karena kampung saya ini memang itu rupanya terbelah dua. Lakang Cakdinya masuk di Goa, namanya itu Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang. Panakukang Pampang kan dulu Goa. Nanti Pak Patompok jadi wali kota, baru diambil itu Panakukang, diganti nama Makassar jadi Ujung Pandang, perluasan wilayah Makassar. Kembali ke Lakang, ini Lakang besar atau Lakang Lompo, Talo. Nah, jadi di situ sudah memunculkan pertanyaan, kok setengahnya Goa, setengahnya Talo. Nah, berarti ini menarik ini. Mungkinkah Raja Goa dan Raja Talo yang secara histori bersaudara, Karel Risero dengan Batara Goa, ini juga ada hubungannya dengan pembagian wilayah itu. Sehingga harus dibagi dua. Nah, ini yang menarik, itu yang fakta yang terjadi dari bicara administrasi pertanahan. Ya, Lakang ini sebenarnya ya menyimpang sejarah besar karena Sungai Talo ini daerah maritim, artinya daerah dilewati oleh para pedagang-pedagang dari pulau ke Maros atau ke Goa. Karena ini sungai kan tembus dengan Goa Maros. Jadi dia bawa ikan dari pulau-pulau, terus dia barter dengan hasil rempah-rempahnya di wilayah Goa Maros. Jadi itu terus dia bawa ke pulau. Sebenarnya itu dulu nenek kita, dulunya kan Bontoman Langere. Kenapa dia orang terdahulu kita dia namakan Bontoman Langere? Karena di sini itu di Lakang, kalau ada suara-suara dari kota, dari luar, kedengaran dari sini. Sehingga orang tua kita bilang Bontoman Langere artinya mendengarki dari luar. Sehingga anak-anak nenek kita Bontoman Langere. Punah pertama-tamanya ke mandi di Lakang. Kadang di Goa, mandi di Lakang. Makanya cari tanah kadang di Goa. Ya ruka nak kemari Lakang sanang-sanang. Ikan mau dia entar di Lakang. Tunggu lupa. Tunggu dulu Pak Dik. Ngaruh ke Pak. Tunggu dulu Pak. Sabar. Ngaruh Pak. Ngaruh ke cerita.
Jadi niat mi Pak, karena di gua main di lakang, mantap-mantap. Ini karena bentar di lakang, ini kan patan parsa. Yang Jepang apa Pak? Iya paling kalau dunia Andri ini di lakang. Sekali-kali nah. Iya. Kama pekutai Pak, si pokok naik. Batu naik, labu naik. Pangke, jangan ada yang terjadi. Iya. Iya, saya jadi ini dakam Pak. Saya di bulu-bulu repe, ikat di lakang. Dan campur ikat di lakang Pak. Belum campur gitu. Saya parikat teh. Iya. Aja pun den di lakang kalau kita tundri ini ya. Taubat pun tak mai, taubat tu pantar anja. Cuma menurutnya anak-anak tu ya. Kamar lakang dengan tahu lakang bantang sandang ini nan tahu mai. Jadi tu lakang ni. Berikutnya, kalau bicara soal lakang ini, tahun 1942, pendudukan Jepang bikin bunker di lakang, zaman wali kota Yamazaki. Itu jadi pertanyaan, kok Jepang bikin bunker di lakang? Ada apa di situ? Tapi saya anak kamandi ini, tujuh batu nak tayang kamandi ini. Saya mami, nak anak tahu dulu apa pacak kuang. Anda ketika membutuhkan negara panrat ni, macam di Panjangjongi ya, tapi bunda lagi lalang. Iya, bunda lagi. Dapat di perlindungan jadi Januari orang di Jepang waktu na di Jesiano sehingga Belanda je, pacakuan banua Jepang Belanda ya. Itu kan sejarah baru itu, bangkir itu 1942 gitu dibikin. Sedangkan kita punya leluhur ini sudah ratusan tahun yang lalu. Setelah itu tahun 60-an masuk lagi pasukan Kahar Musakar, DITI itu Nurdin Viso, kebetulan Rapokaling kan, ya sempat migrasi orang Lakang keluar dari Lakang karena tempat dikuasai oleh DTI. Nanti setelah diusir baru kembali lagi. Makanya ada tafsir juga Lakang itu letegi pindah. Ada juga tafsir Lakang tidak mau pindah, di situ aja. Nah, tek laka kira-kira begitu. Sejarah Lakang ini sulit kita temukan. Orang-orang tua kita, nenek-nenek kita terdahulu cuma menyampaikan sepotong-sepotong, ya, sepenggal-sepenggal. Jadi istilahnya itu dari dulu, dari kakek-kakek buyut kita cuma cerita. Memang yang menarik di Lakang itu adalah kuburan tua di sana yang sampai hari ini masih tidak diketahui, tapi diyakini orang Lakang ini leluhurnya orang Lakang. Ya, orang sering menyebut Dain Tari Lakang.
Dan siapa beliau? Ini yang jadi tanda tanya. Lelem sejarah libat sejarah nalakang nagri sejarah Mangkasar. Tapi lah cerita na Pak. Ani lalan lakang Pak. Tuat di makuliah di Magasin. Hari na din tak dilakang Patan Parsan. Iya. Jadi kuri dan napai lalan di Sultan di. Pasar batik karang di lakang, nak karang di Taluk. Jadi baginya Pak, ibadah cerita ya Pak Batu nang anjun nangasim Pak, akan nama jaga mah tahu, bikio main dinak kumpul di balak tak, jadi nakan Pak, ya minyak jaga mah tahu kio main dinak kumpul di balak, ikat temini mana suruh kio sumbaya di koi lau, kama memang aneh, jadi kita bujaya Pak, dapat ngasih tamu tabun jauh. Kami minjem pangkana cerita kanir yang mari lakukan sana-sana. Kami cerita, jadi kami tahu minjem cerita tak net saja. Itu nulis sih sesuatu. Mungkin kamu juga abang panjuna. Iya paling terlalu dunia anti diri lagi mentom tak. Tidak kawan Pak. Tidak mesti Pak. Sebagainya. Ya kami jo cari tanah jo tahu tua dulu tak. Beberapa versi dan keyakinan saya pun merasa ini mungkin seorang sufi yang mungkin juga kira-kira anaknya Raja Talo itu Malengka Andam Manyonri, karena posisi makamnya sudah memeluk agama Islam. Dan saya berharap tim MBS bisa meneliti lebih jauh lagi. Karena kita penting untuk ilmu pengetahuan sejarah. Supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa tahu leluhurnya siapa. Nah, saya kira bisa lah. Masa abad 14, 15 masih ditahu. Masa yang abad 16 kita tidak bisa tahu misalnya. Tidak terlalu jauh, Ji. Nenek kami itu menceritakan yang di belakang turunan dari Raja Talo. Ada yang bilang Syekh Abdullah Rahmatullah, ada yang bilang Sultan Abdullah. Dan ada juga yang menyampaikan bahwa dari belakang ada turunan dari Raja Goa. Nah ini mana yang sebenarnya ini kita harus ungkap. Karena kenapa tidak ada data yang valid untuk kami sampaikan. Saya tak lembah-lembah mi. Mungkin ada yang kurang, ada yang ditambah-tambah. Ya, jadi tidak kuliah apa namanya, menjelaskan sebenarnya. Saya berharap melalui MBS ini bisa memberikan kita tambahan informasi tentang sejarah dan Interlaken. Teh nama Pak. Biasa kasih guna bangi Pak. Adik kata selolo. Karena pipi Pak. Bang. Sakina balik basa. Alu salang. Mintam tengaran dari dai. Ku gapai jadi kana dibanding ke selolo. Pak batti pun tahu yang apa. Cuman dia nungangirangnya dampak anu juga karena
Botol kan to batu ngiram jangan dibotori ni sewai akhirnya jo luraku hapus ki tin mo na pasareng ta pakaman jo ni dagang jo tradisian jo sampai to ngajeng hebak ki sabat kana pak botorang ini jadi Allah kata kamar-kamar tir agama ini mau dihapuskan sabanya supaya agamanya eta kata patah pengasih karena Allah Taala patah Negara supaya ngapa dapat dia perintah Allah Ta'ala butajik ni PPI hanya luar biasa kegunaan dari kata kulit dan daging ini adalah tanah benda cair dalam tubuh kita kira jata kira pibat tajik ini wajib asing arena membantah pipi asul antama nanya orang kita antama disambangi pas sumber perintah anak-anak pipi aminting kusana bukina tantar kata jadi suju kusana cara angin rokok kusana orang nonton kata jadi suju kusana cara utam mempo kusana sindakan rantai itu bahasa hati tidak dan baca-baca ya nah karena pasal 4 nih batu dari itu antas sama kan pasal 4 nih saya hakikat tujuan sampai ngasikan itu dalam minting pakai sampai minting pialik apa minting mas sampai kali pakai jentung minting mas sampai batu naikkan dulu napas baru kita berdiri sabatina kulit minting batan tua pasal ini minting pinyawan apa juga sang kemaral mejuk tunggu tanahnya mata yo dapun nalik bangkurun telah kabir lagi iya kita hangim sampai nampak sata nampak kita anak reatin tak gau kami digau mentor ni kamu cini kata anta kau tu ngajar ia minda sumpan rokona isanga yang tu sumpan asar ki 5 sipa nyamata palangere pacini pangarap papisarinya tia nah iya papagala bir kabarak kama baji ka batu asing katte kareng kula ta na ku yang kingkam na sana tay na marang kusum bani kar katte kareng kula ta sarasana tappaka batu rasa yusuf sareat tareka hakikat ma'rifatu ati nyawa rahasia nak kareng ta na tangku matappaka mingka boya mari meni aku asing ari tanya aku ni jantu di masa tanya kuna ulama cinik na gasin kan tu utama na buruna ciri paratina tiada burro ni ya memang tak hanya terasa jakam banyak juga tengkara pun anak-anak agama kasih pali liliang kaparua ke arena. Ya kalau tidak ada adat, ya hilanglah semua kesantunan, kesopanan bergaul, standar etik. Kan pangalakan yang hilang kan. Tapi kalau ada budaya, pasti kita terikat dengan adat istiadat, terikat dengan norma kesopanan, kesantunan, menghargai yang tua atau apa. Kira-kira begitu. Kalau kita tidak dengan budaya ya seperti ini sekarang tidak ada lagi hormat menghormati, rasa segan, rasa respect dan sebagainya antar senior atau junior atau kakak dengan adik, orang tua dengan anak. Nah, itulah perlunya di situ budaya kita karena di situ syarat makna semua papasan atau pesan-pesan orang tua kita dulu. Bahasa dulu itu ipantaran belanja naku siku membidaku lan rimalaku salah ripangarakan. Dan kalau pesan-pesan orang tua sudah tidak didengar oleh generasinya ya sekarang kalau kita lihat kota Makassar banyak sekali peristiwa-peristiwa kriminal misalkan ya kalau dia tahu sejarahnya saya kira dia melakukan hal-hal yang salah atau negatif dia pasti langkah-langkahnya positif. Kalau mungkin hanya kesadaran orang per orang, gaunnya pasti beda kalau pemerintah. Sebenarnya pemerintah punya ruang untuk itu. Kita punya dinas kebudayaan yang ditugasi oleh undang-undang atau aturan untuk menjaga melestarikan budaya kita. Yang jadi pertanyaan sejauh mana kerja-kerja dinas kebudayaan ini melibatkan pihak stakeholder yang paham budaya. Itu yang jadi pertanyaan. Kalau dia melibatkan semua pihak yang paham budaya, pasti budaya kita bisa terjaga dan lestari. Pasti dia tahu. Ya kan? Ini kan kebalik-balik sekarang. Yang menjaga budaya kita malah bukan orang Makassar misalkan. Banyak hal lah sebenarnya yang harus kita koreksi bersama. Dan ini kita sih bersyukur ada MBS, Mitologi Bumi Sulawesi, yang konsen sama budaya kita. Dan ini kesyukuran ada MBS. Sisa dikolaborasikan, disinergikan dengan pemerintah biar kita bersama-sama supaya kita meluruskan kalau ada yang keliru soal budaya kita.
Contoh misalkan kalau bicara kita budaya, aksara lontara gitu kan. Semua jalan-jalan, nama jalan A ada lontaranya. Itu kan pemerintah yang gerakkan kan. Begitupun harusnya bangunan-bangunan, gedung-gedung. Ya samalah seperti hari ini. Saya buat Baruga, namanya siapa? Orang hebat. Ternyata orang hebat itu dari Talo, namanya Imalengkaan dan Banyonte, Karengkatangka, Karematoya. Kenapa hebat? Dia terima Islam sebagai Talo secara resmi meluk agama Islam. Semua kerajaan ikut. Akhirnya mayoritas Sulawesi Selatan hari ini beragama Islam misalkan. Ini hebat, tapi tidak ada bangunan, tidak ada monumen tentang Karematoya. Nah, saya mencoba, wah baru ini namanya Karematoya. Jadi setiap ada tamu-tamu saya menjelaskan siapa Karematoya ini. Raja Talo yang memeluk agama Islam secara resmi, yang melantik Raja Goa, Sultan Alauddin. Ini kan semua kita mengedukasi anak-anak kita, penerus kita, bahwa ada orang hebat di masa lalu dan itu leluhur kita yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Lewat mana? Salah satunya lewat penamaan-penamaan tadi. Apakah penamaan jalan? Ya, beberapa jalan kan sudah nama-nama pahlawan kita misalkan. Tapi tidak cukup itu, masih perlu. Karena masih banyak nama-nama Raja Makassar misalkan yang belum ada namanya diabadikan. Apakah diabadikan di jalan, diabadikan di bangunan? Nah, itu belum. Tidak semua. Sultan Mudaffar, ya mungkin Sultan Harun al-Rashid, belum ada. Ya, yang ada hanya Karem Patingaloang. Yang termasyhur itu Karem Patingaloang, anaknya Karematoya. Tapi ya lain-lain padahal dia punya keturunan raja dan mereka semangatnya sama waktu itu, perlawanan kepada penjajah. Nah, ya siapa yang melestarikan, siapa yang menjaga? Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, ini tugas kita semua warga Kota Makassar, khususnya pemerintah Kota Makassar. Saya selalu mengutip papasan Toriolo. Puntasalam Rambangan, Teaki Sikabelai, Landroki Kama, Sirolai Sembalata. Ini papasan orang tua kita. Dan menurut saya, harusnya pemerintah menjadikan itu kelebihan identitas daerah kita. Karena tidak semua papasan ini dimiliki oleh daerah lain. Tugas kita anak-anak Makassar hari ini adalah bagaimana kemudian menyebarluaskan, mensiarkan supaya papasan Toriolo ini jadi populer di kalangan anak muda, adik-adik kita, anak-anak kita nanti. Ini tugas kita dan dimulai dari pemerintah harusnya kita. Karena ini menurut saya bagian dari identitas kita sebagai orang Bugis Makassar atau orang Sulawesi Selatan. Minimnya sumber-sumber sejarah tertulis sedikit menyulitkan kami untuk mengungkap sejarah awal dan peradaban di Pulau Lakang. Namun dari kepingan-kepingan sejarah yang dikumpulkan, baik dari tutur secara turun-temurun dan lontara yang menuliskan bahwa Imam Patakatana Dempa dulu Tumenang Rimakwayang sebagai penguasa Talok keempat memiliki 9 orang anak dari 4 orang istri. Ia mengharapkan kelak anak tertuanya untuk melanjutkan pemerintahan. Namun anak itu menolak dan tidak menginginkan tahta tersebut. Hingga jabatan itu diteruskan oleh adik perempuannya, yakni Isambo dan Nyaseng Karain Bainia. Dan selanjutnya pada pemerintahan ke-7 Tallo, tahta kemudian jatuh di tangan adik laki-lakinya, yakni Karain Matuaya. Di tengah hiruk pikuk kehidupan istana kala itu, tanpa alasan yang pasti, putra tertua Imam Patakatana Dempa dulu mengasingkan diri di pulau kecil bernama Lakang, sebuah pulau yang berasal dari kata lakka atau lepas. Ia melepaskan segala atribut kerajaan dan menetap hingga mangkat di pulau tersebut pada tahun 1630 Masehi dengan nama Islam Syekh Abdullah Rahimakumullah. Namun sesungguhnya beliau bernama Itoa Makule Dem Magasing. Ia dikenal dengan nama Dain Tari Lakang. Al-Fatihah untuk beliau. Sampai jumpa dan salam budaya.